Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam sesi kuliah ini, dan hari ini kita akan mendiskusikan materi tentang struktur sekretory. Jadi ini merupakan materi yang terakhir dari kuliah ini, dan setelah ini kita akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, coba kalian lihat dari judul ini ya, jadi struktur sekretory ya pada tumbuhan. Jadi ini merupakan suatu struktur yang difungsikan untuk fungsi khusus ya bagi tumbuhan. Satu hal yang perlu saya harus tekankan di sini ya, bahwa tumbuhan seperti diskusi kita di awal-awal adalah suatu organisme yang melengkapi kebutuhannya pasca embrional, sehingga faktor lingkungan merupakan hal yang sangat dominan. Dan perlu diingat juga bahwa tumbuhan tidak memiliki mobilitas yang cukup aktif ya, seperti halnya pada hewan. Akan tetapi pada tumbuhan gerak ataupun mobilitas tumbuhan itu semua terkait dengan pembentukan strukturnya. Nah, di awal-awal kita sudah mendiskusikan tentang struktur umum yang dijumpai pada tumbuhan, meliputi dari sisi sistem jaringannya dari luar ke dalam kita pahami sebagai jaringan epidermis, di bagian terluar, bagian lebih ke dalam kita jumpai ada jaringan dasar, baik dinamakan mesofil pada daun ya, korteks pada batang maupun akar, dan juga kita pahami sistem jaringan yang sentral sebagai fungsi pengangkutan, yaitu sistem vaskular atau sistem pembuluh. Nah, ketika sistem ini kita pahami beberapa tipe sel ya yang sudah kita kenalkan. Ada sel epidermis, ada sel parenkim, kolenkim, sklerenkim ya, juga sel pembuluh baik apis maupun xilem. Nah, di luar jaringan tersebut kita mengenal beberapa struktur yang lain yang selanjutnya lebih difungsikan sebagai struktur untuk fungsi sekresi ya, yaitu fungsi untuk eksudasi ya, mengeluarkan suatu substansi yang nanti memiliki peran beragam pada tumbuhan. Kita lihat selanjutnya. Oke, jadi pada tumbuhan sangat umum ya fenomena eksudasi ya, sebagai gambaran yang sering kita jumpai di keseharian, misalkan ya ketika kalian berjalan-jalan di hutan pegunungan pinus ya, kalian merasakan adanya aroma yang cukup menyengat ya. Nah, di sana kita pahami ada eksudasi yang dikeluarkan oleh pohon pinus ya, misalkan suatu senyawa resin ya, yang di dalamnya juga mengandung yang namanya volatile oil atau minyak aksi. Juga ketika kalian mencoba untuk mencium aroma dari beberapa misalkan jenis-jenis zigeberase ya, jahe-jahenan, laos, ya, lengkuas ya, dan beberapa tanaman-tanaman yang kita kenal di sekeliling kita, itu pun sering dirasakan adanya aroma yang muncul dari sana ya. Atau eksudasi bisa berupa misalkan kalau kita lihat pohon mangga ya, seringkali mengeluarkan eksudat berupa semacam lendir gitu ya. Nah, tumbuhan menghasilkan beberapa eksudat dari beragam tipe organnya ya, yang baik dari organ yang ada di tajuk maupun yang ada di akar ya. Dan fungsinya juga sangat beragam ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum ke sana ke strukturnya, kita lihat dulu beberapa tipe dari eksudat yang mungkin sudah kita kenal ya.
Yang utama resin ya, resin itu adalah suatu campuran yang larut pada lemak ya, biasanya ada senyawa baik volatil maupun non volatil dan senyawa-senyawa metabolit sekunder ya, termasuk di sini juga unsur-unsur fenolik. Jadi resin ini kalau kita tadi contohkan adanya aroma yang menyengat pada hutan pinus, ya itu salah satunya karena ada volatil oil yang terkandung di dalam resin. Ya. Ada juga istilah gum atau mucilage atau lendir. Ya. Ini sering kalian dapatkan pada tanaman-tanaman yang dia misalkan memiliki gel ya, suatu hidrogel, misalkan aloe atau lidah buaya. Kalau kalian lihat di sana ada beberapa ketika dipotong ya, ada di bagian daunnya kita dapatkan di sana suatu struktur menyerupai gel ya, yang sebenarnya di sana dihasilkan oleh sel-sel lendir. Juga kita mengenal ada getah atau latex ya, yang biasa berwarna putih ya, susu ya, milky atau istilahkan. Ada juga nektar ya, nektar itu berupa polisakarida ya, yang biasa digunakan sebagai reward atau sebagai pemikat ya bagi serangga yang mencari polisakarida ini atau gula ya. Juga kita mengenal beberapa aroma pada bunga ya, yang nanti juga berfungsi untuk menarik serangga. Eksidasi juga bisa berupa garam ya, ataupun juga air maupun material-material yang berlebihan pada tumbuhan. Jadi dari sini kita bisa memahami fungsi dari eksidat ini sangat beragam sekali ya. Nah, eksidat dihasilkan oleh tumbuhan dari jaringan-jaringan yang kita kenal dengan istilah struktur sekretori. Jadi suatu struktur yang memiliki fungsi untuk sekresi. Nah, dipilahkan dalam dua kategori ya, berdasarkan letaknya atau kemudahan kita untuk mengaksesnya. Ada istilah struktur sekretori eksternal, artinya dia nampak dari luar, dan ada struktur yang dinamakan sekretori internal ya. Nah, beberapa struktur sekretori eksternal itu sebenarnya dia merupakan derivat dari epidermis ya. Beberapa diantaranya di sini kalian bisa lihat ada glandular trikoma atau trikoma kelenjar ya. Ada juga nektar, ada juga osmofor, hidatoda ya. Sedangkan yang internal nanti ada istilah yang dikenal dengan idioblast ya, atau juga sel kelenjar ya. Di sana juga ada yang namanya saluran ya, saluran resin misalkan ya, atau saluran sekretori. Dan juga dikenal nanti istilah latifer khusus untuk eksidat berupa latex ya. Jadi tempat di mana latex akan dibentuk ini dinamakan latifer. Nah, ini yang kita lihat coba di glandular trikoma. Jadi di praktikum mungkin kalian sudah mengenal ya, bahwa trikoma ada beragam tipe, dan contohnya ada trikoma yang dia tidak punya glandular, artinya dia tidak punya suatu sel yang menghasilkan suatu kelenjar ya. Jadi bisa kelenjar, bisa nanti berupa gula ya, bisa juga nanti berupa metabolit sekunder ya, atau juga bisa berupa garam ya. Jadi trikoma ini merupakan suatu modifikasi ya, atau perkembangan lanjut dari sel epidermis ya, yang kemudian nanti dia memiliki beberapa sel ya, baik tunggal maupun jamak ya, yang nanti menjadi sel-sel penghasil sekret ya. Sehingga sekresi itu bisa nanti dihasilkan dari sel-sel trikoma tersebut yang mungkin nanti akan disimpan di bawah kutikula ya, atau juga bisa jadi ketika nanti dia pecah dia akan keluar ya. Beberapa tanaman yang sering kita kenal misalkan peppermint ya, pepper itu dengan aroma yang khas mint ya,
Itu salah satunya disebabkan oleh adanya substansi volatile oil yang nanti dihasilkan pada trikoma granular ya. Trikoma granular juga bisa nanti berupa garam ya yang dikeluarkan, misalkan pada tanaman-tanaman yang hidup di daerah bakau, maka yang disekretkan adalah garam ya. Juga pada beberapa tanaman-tanaman insektivora, nah ini si trikoma ini menghasilkan suatu kelenjar ya, lendir yang nanti bisa menangkap serangga yang hinggap pada permukaan dari organ yang menghasilkan trikoma tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat dari beberapa keterangan tadi, kita bisa memahami ya bahwa trikoma granular ini bisa memiliki beragam fungsi ya, bisa nanti toleransi terhadap serangan hama ya, bisa juga karena bakteri ya, serangan bakteri ya, mungkin juga karena serangga ya, atau juga bisa untuk mengatur homeostasis ya, atau keseimbangan ionik tubuh ya, misalkan ketika dia harus mengeluarkan garam ke kelenjar tersebut ya. Banyak sekali dari fungsi-fungsi ini ya. Atau juga metal detoxification atau penetral metal ya, karena metal nanti akan didistribusikan ke trikoma-trikoma tersebut ya. Nah, ini contohnya fungsi pada tanaman-tanaman halofit ya, adalah tanaman yang dia tahan terhadap kondisi garam tinggi. Nah, itu si garam itu disekresikan pada suatu struktur, salah satunya adalah kelenjar garam ya, atau trikoma garam ya. Jadi trikoma garam ini kita lewati dikit ya, sebenarnya dia merupakan suatu epidermis ya, yang mengalami spesialisasi untuk mensekresikan atau menghantarkan ya, mengumpulkan garam yang ada di dalam sel tubuh tumbuhan untuk diisolasi ya pada kelenjar tersebut. Nah, ini contohnya ya, ada beberapa tumbuhan yang memang dia punya kapasitas untuk hidup relatif lebih baik pada daerah-daerah dengan garam tinggi ya. Kalian lihat di grafik ini ya, ada yang dinamakan halofit, di mana ketika salinitasnya naik ya, itu terjadi kenaikan ya pada level tertentu di pertumbuhannya. Sedangkan beberapa tanaman yang lain yang bukan halofit ya, dia akan bagus pada kadar garam tinggi rendah ya. Jika kenaikan kadar garam itu akan menyebabkan penurunan ya pertumbuhannya. Bahkan kalau tidak pada level tertentu ya, dia bisa toksik dan merangsang. Nah, sehingga di tanaman dikenal beberapa cara ya untuk mengatasi kadar garam ini. Kalau kalian lihat ada istilah excluding ya, excluding itu artinya menghalau ya, untuk tidak masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, misalkan melalui barrier pada sistem akar ya. Ada juga ekspresi ya, self expressing ya. Jadi pada beberapa tumbuhan ya dibuat suatu glandula atau trikoma pada daunnya, misalkan pada tanaman-tanaman bakau ya, Abyssinia officinalis itu salah satunya dia banyak sekali baik kelenjar-kelenjar dalam pada permukaan dari daunnya ya. Atau juga dia bisa tahan untuk mengakumulasi garam ya, misalkan mengakumulasi garam dalam konsentrasi tinggi ya pada sel maupun jaringan ya, misalkan dengan pembentukan sukulen ya. Sukulen itu artinya
tanaman yang biasa dalam kondisi lilin yang tebal, ya, tanaman-tanaman sukulen. Dan biasanya fotosintesisnya itu direduksi ya menjadi apa yang dikenal dengan istilah CAM, ya, sehingga kemampuan untuk tumbuhnya pun menjadi lebih terhambat, ya. Meskipun demikian dia masih mampu untuk menampung garam dalam jumlah tinggi. Artinya ada kompensasi juga pada pertumbuhannya. Nah, ini adalah beberapa tipe ya dari glandula trikoma untuk menampung atau mensekresikan dari garam, ya. Ada yang berupa bladder itu seperti balon, ya, berupa vakuola besar dari satu sel epidermis, ya. Atau juga bisa berupa sel-sel multiseluler, ya, multiseluler yang tipe 2 ini, atau juga dua sel, ya, ada sel basal dan juga sel penutupnya, ya, ada dua sel, ya, atau ada juga yang satu sel rambut, ya. Nah, itu ada berapa tipe dari cara tumbuhan untuk mengakumulasi atau mensekresikan dari garam yang ada pada tubuhnya. Nah, ini beberapa contohnya, ya, pada tanaman artefak, ya, kata asiatica, ya. Juga kita lihat, ya, bagaimana kelenjar garam ini kemudian dia akan pecah sehingga garamnya bisa dikeluarkan dari tubuh tumbuhan, ya. Jadi dia sekresikan. Nah, ini contoh juga pada Mesodyanthium, ya, crystallinum. Kita lihat contohnya ketika tanaman diberi kadar garam tinggi dengan keadaan kontrol, ya, tanpa garam, kita lihat terjadi perubahan struktur, ya. Pada gambar A ini kalian lihat di bagian yang konsentrasi garam tinggi nampak sekali butiran-butiran dari glandula garam yang cukup banyak, ya, baik pada permukaan daunnya, ya. Dan juga kalau kita lihat di gambar kedua ini di batangnya, ya, kita dapatkan adanya kelenjar garam, ya, berupa bladder yang membesar, ya. Ini contohnya perbesaran kuatnya, ya, kita lihat di mana dia akan membesar. Nah, selain itu juga ditunjukkan dengan adanya konversi, ya, dari berbentuk pigmentasi. Pigmentasi ini biasa terjadi pada saat konsentrasi garam tinggi, ya, dia mengubah dari awalnya fotosintesis C3 menjadi CAM. Salah satu konsekuensinya adalah klorofilnya akan tereduksi dibandingkan dengan pigmen yang lain, ya, sehingga fotosintesisnya lebih lambat, ya, dibandingkan ketika dalam kondisi yang normal. Jadi salah satu adaptasinya tadi dalam bentuk pembentukan sukulen, ya, artinya mereduksi fotosintesisnya, dia beralih ke model CAM, ya, Transfoliant Acid Metabolism. Nanti di fisiologi tumbuhan akan kalian jumpai apa itu CAM, ya. Apa itu C3, apa itu C4. Nah, ini adalah contoh-contoh dengan menggunakan perbesaran elektromikroskopi, ya. Kalian lihat ada banyak sekali tipe-tipe trikoma, dan salah satu dari tipe tadi dia memiliki yang namanya struktur kelenjar yang fungsinya adalah untuk sekresi, ya. Sekresinya bisa beragam, ya, bisa tadi yang kita kenal sebagai kelenjar garam, bisa juga dia berupa terpen, ya, atau metabolit sekunder, ya, bisa berupa nanti juga nektar juga bisa, ya, terutama bagi organ-organ yang berada di bunga, terutama untuk beberapa trikoma yang ada di permukaan organ dari bunga, ya. Nah, juga ini kita lihat dia juga bisa memiliki minyak di sini, ya, si trikoma ini. Dan kalau kalian lihat bisa jadi dalam satu tumbuhan dia memiliki beberapa tipe trikoma, ya. Misalkan pada tembakau
itu kalau kalian lihat itu ada beragam tipe trikoma, dan seperti yang saya katakan tadi, banyak sedikitnya atau rasio dari trikoma-trikoma ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, ya, termasuk juga pola penanamannya, sehingga seringkali sensasi yang diperoleh pada tiap tembakau itu bisa jadi berbeda. Nah, sedangkan struktur yang lainnya itu adalah struktur yang disebut dengan nektar, adalah suatu struktur yang nanti mensekresikan suatu gula, ya, suatu gula yang atau nektar yang biasa disukai oleh polinator, ya, atau serangga ataupun hewan penyerbuk yang lainnya. Seringkali dia dijumpai di bunga, ya, meskipun juga kadang-kadang dijumpai di organ non bunga. Itu misalkan kalau kalian lihat di beberapa bunga yang sedang mekar, seringkali kita dapatkan butir-butir gula, ya, pada bagian misalkan tangkainya, ya, atau mungkin di bagian perhiasan bunganya. Nah, itu merupakan hasil sekret dari suatu struktur yang namanya nektar. Nah, misalkan kalian lihat ini nektar ada di pangkal, ya, dari perhiasan bunga, sehingga serangga ketika akan mencari nektar ini dia harus masuk ke dalam. Nah, ketika dia keluar tanpa sengaja, dia nanti akan membawa serbuk sari yang ada di kepala sari ini atau anter, ya, yang kemudian mungkin dia juga akan mampir di stigma atau kepala putik, baik pada bunga yang sama maupun pada bunga yang berbeda, sehingga dia membantu dalam proses penyerbukan, ya. Jadi ini adalah nektar yang ada pada bunga, ya. Tapi juga ada nektar yang kita jumpai pada organ lain selain bunga, ya. Mungkin bisa tangkai bunganya atau juga tangkai daun atau stipula, ya, itu bisa dijumpai nektar-nektar ini, ya. Sehingga dinamakan ekstra floral nektar, ya. Jadi nektar yang terletak di luar struktur bunga. Fungsinya sama, yaitu nanti menjadi daya tarik atau memberikan reward, ya, hadiah bagi serangga, sehingga dia membantu mungkin dalam proses polinasi, ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan menggunakan elektron mikroskop, ya, maupun dengan penyayatan histologi, ini adalah struktur dari nektar, ya. Nektar inilah kemudian yang nanti akan mensekresikan gula, ya, pada daerah epidermis dari bunga, ya, maupun bagian lain di luar bunga. Nah, sekresi juga bisa berupa air, ya. Mungkin istilahnya kurang tepat kalau sekresi, ya, tapi ya bisa kita jadikan satu dalam istilah ini, ya, karena di sini air yang dalam kondisi berlebihan dia akan langsung dikeluarkan dari ujung-ujung daun, ya. Kenapa kok bisa? Kalau kalian lihat di sini semua bekas pengangkut itu bermuara, ya, ke bagian dari ujung-ujung daun yang dikenal dengan istilah hidatoda. Jadi hidatoda ini adalah daerah pada ujung-ujung daun yang dia mengalami beberapa modifikasi, ya, sehingga menjadi lebih terbuka, sehingga mudah nanti dilalui oleh air. Dan kita lihat di sini bekas pengangkutnya itu langsung menuju ke bagian-bagian tersebut, ya, sehingga kelebihan air itu langsung dibuang, ya, melalui lubang jalur ini, ya. Jadi daerah-daerah parenkim yang berada di sekitar dari lubang hidatoda ini yang disebut dengan istilah epitem, ya, epitem. Sedangkan proses menetesnya air itu sering disebut dengan gutasi, ya. Struktur yang lain yang juga dijumpai di daerah epidermis, ya, atau di daerah eksternal dikenal dengan istilah osmofor, ya. Jadi osmofor ini
biasa dijumpai pada organ-organ bunga yang dia menghasilkan suatu substansi yang nanti berupa scan ya, atau aroma ya. Ini biasa digunakan untuk menarik serangga. Kalau tadi nektar rewardnya adalah gula, ini aroma, jadi semacam menipu ya, menipu serangga untuk mau datang ya ke si bunga tersebut ya. Nah, sehingga dia nanti tertarik dan secara tidak langsung berkontribusi dalam penyerbukan ya. Jadi kalau aroma tadi ya biasanya berupa terpen. Terpen itu adalah volatil oil juga ya. Jadi ada minyak asli, minyak yang mudah menguap ya, sehingga aroma itu bisa mudah terbawa oleh angin ya. Nah, ini contoh yang mungkin pernah kalian lihat pada struktur bunga ya. Itu nanti ada daerah ya yang kaya akan osmofor ya. Jadi osmofor ini kalau kalian lihat itu di organ bunga itu pada bagian epidermis. Nanti kalau dia diberikan pewarnaan dengan namanya sidan B, dia akan bereaksi ya, sehingga itu menunjukkan bahwa dia larut dalam lemak. Nah, ini merupakan indikasi bahwa dia adalah osmofor ya, bukan gula. Nah, ini contohnya kalau kalian lihat banyak sekali tetes-tetes lemak yang ada pada sel tersebut. Ini menunjukkan produksi dari volatil oil tadi ya, atau aroma ya, yang ada pada bunga. Struktur yang lain itu biasa kalian jumpai di ujung-ujung dari tajuk ya, atau tunas ya, itu biasa ada semacam rambut. Kalau dilihat dia sebenarnya terdiri dari beberapa sel ya, atau multiseluler ya. Itu yang disebut dengan koleter ya. Itu biasanya dia menghasilkan semacam gula juga, dan biasa akan disukai ketika ada ujung didatangi oleh semut misalkan. Nah, itu bisa jadi dia di sana ada apa disebut dengan koleter. Jadi koleter struktur berupa rambut yang terdiri dari tersusun oleh multiseluler ya, sel-sel penghasil sekret berupa gula ya, biasanya. Nah, ini dia juga bisa berada pada daerah stipula. Kalau kalian lihat di ujung-ujung dari stipula ini ya. Nah, ini di SEM juga nampak produk tempat di mana koleter ya, baik di daerah apikal maupun di daerah basal ya, itu merupakan struktur sekretori juga yang berfungsi untuk menghasilkan gula ya. Nah, selain struktur eksternal juga kita mengenal struktur internal ya. Internal di sana artinya kita harus melakukan pemotongan untuk bisa melihat strukturnya ya. Bisa berupa sel, bisa nanti berupa jaringan ya. Nah, yang berupa sel sering disebut dengan idioblast. Jadi idioblast itu adalah suatu sel pada jaringan parenkim, tapi dia punya fungsi khusus ya. Dia bisa dibedakan dengan jaringan parenkim yang lain ya. Misalkan untuk fungsi-fungsi penyimpanan ataupun juga fungsi-fungsi sekresi ya, misalkan minyak, juga latex ya, lendir ya, resin dan sebagainya. Atau mungkin juga kalsium oksalat yang sudah kalian lihat pada praktikum ya, itu ada kalsium oksalat atau benda ergastik. Nah, itu merupakan idioblast. Nah, ini misalkan idioblast yang dengan sel minyak ya. Jadi idioblast
ya, misalkan yang dia di sana menghasilkan suatu sekret berupa lendir ya. Lendir itu biasanya suatu substansi yang larut air ya, yang memiliki kapasitas menangkap air cukup besar ya. Jadi misalkan yang kalian lihat pada tanaman aloe vera ya, itu merupakan suatu sel lendir ya, yang fungsinya nanti dia bisa menampung air ya, sehingga bagus bagi tanaman-tanaman yang menghadapi kondisi kekeringan ya. Dia bisa ditemukan di beragam tempat ya, pada tumbuhan ya, baik di daun, juga nanti pada akar ya, juga pada batang ya, sering dijumpai. Nah misalkan, nah ini ya beberapa contoh dari sel idioblas ya, sel kelenjar tadi. Nah ini misalkan sel lendir yang ada pada akar itu berfungsi untuk nanti salah satunya dalam penetrasi akar ya. Kalau kalian lihat di sini jumpai banyak sekali butir-butir lendir ya yang ada pada sel ini ya. Itu berisi polisakarida yang mengandung heksosa dan pentosa ya, juga uronic acid ya, yang biasa disekresikan oleh akar untuk penetrasi pada tanah ya, sehingga dia bisa menembus tanah dengan mudah karena adanya sekresi yang atau sekret atau eksidat yang dihasilkan dari sel-sel di daerah akar ya. Atau ini kalau kita lihat di daun lidah buaya, kalau kalian lihat di bagian sel-sel parenkinnya ya, kita jumpai banyak yang seperti jus ya, atau gel, itu sebenarnya merupakan sel-sel lendir ya, atau sel-sel mucilage ya. Atau idioblas juga bisa berupa sel dengan benda ergastik berupa rafida ya, atau kalsium oksalat ya. Ini contoh-contoh rafida yang ada di dalam sel ya. Ini juga pada tanaman fikus ada kalsium karbonat ya. Nah, itu juga merupakan contoh-contoh idioblas ya. Dia bisa dibedakan dengan mudah dari parenkim yang lain karena fungsi yang spesifik ya, atau memang dia difungsikan untuk menampung beberapa senyawa yang berlebihan yang diterima oleh sel ya. Nah selain dari sel ya, juga bisa berupa jaringan ya. Jaringan misalkan di sini ada jaringan yang dinamakan dengan jaringan resin ya. Kalau kalian lihat di preparat misalkan pinus ya, itu kadang-kadang dijumpai ada yang disebut dengan saluran Hars ya, atau saluran resin. Nah itu sebenarnya dia adalah saluran di mana nanti akan menjadi tempat atau wadah disekresikannya resin ya. Siapa yang mensekresikan adalah sel-sel yang berada di sisi atau di sisi dinding-dinding dari pembuluh tadi. Nah, bagaimana terbentuknya pembuluh? Nah, ini kalau kita lihat pembuluh ini terjadi karena ada pembelahan ya, pembelahan di mana ada bagian yang dia membelah cepat, ada bagian yang dia membentang cepat ya, sehingga yang terjadi adalah nanti di daerah lamela tengah itu bagian yang melekatkan antara dua sel yang berdekatan itu akan rusak ya, yang menyebabkan nanti ada celah yang terbentuk. Lama-lama celah ini menjadi besar ya. Nah, coba kalian lihat sel epitel awalnya dia cukup besar ya, tapi karena dia tidak mengalami pembentangan, hanya membelah lebih cepat, maka yang kita dapatkan sel-sel epitel ini ya, itu akan semakin banyak berada melapisi bagian dalam dari lumen yang terbentuk. Kenapa kok bisa terbentuk lumen yang begitu besar ya? Karena di sekitar dari sel-sel epitel yang belah ini terjadi yang namanya pembentangan sel ya. Kalau kita lihat coba sel yang awalnya tidak begitu besar,
nanti dia akan tumbuh membentang sehingga menyebabkan ukuran lumen menjadi besar. Di satu sisi sel epitel tidak ikut membentang ya, tapi dia membelah ya, sehingga sel epitel nampak ukurannya sangat kecil-kecil atau rasio yang awalnya nggak terlalu beda ya pada awal-awal pembentukan, nanti ketika sudah jadi kita lihat sel epitelnya menjadi sangat kecil-kecil dibandingkan sel yang ada di sekelilingnya. Artinya sel sekelilingnya itu ketika masih aktif melakukan pembentangan, sel-sel epitel ini ya, atau epitelium ini itu aktif membelah ya, sehingga yang terjadi adalah suatu lumen ya, atau lubang ya, atau suatu ruang. Ruang bisa nanti berupa ruang yang dinamakan dengan rongga, atau juga dia bisa berbentuk saluran. Sehingga caranya bisa karena pembelahannya, adanya pembelahan ya pada sel-sel kelenjar. Nah, ini yang terjadi kalau kita lihat secara melintang, nampak berupa lumen yang melingkar, berupa lingkaran ya, tapi ketika kita membujur, kita ketahui bahwa dia berupa saluran ya. Nah, pembentukan rongga ya, rongga tadi bisa berupa saluran, bisa berupa ataupun bisa berupa rongga bulat ya. Itu bisa terjadi karena pembelahan, tapi juga bisa terjadi karena listis ya. Listis artinya apa? Listis ya, awalnya sel-sel ini dia menghasilkan resin misalkan ya, tapi dia tidak disekresikan ke dalam lumen, tapi dia sel-sel itu akan rusak. Dengan rusaknya sel ini, maka material resin tadi akan berada di dalam rongga tadi. Jadi ini adalah cara lisis ya. Kalau tadi cara membelah dengan membentuk sel-sel epitelium yang akan mensekresikan resin pada lumen, ini tidak. Ketika lumen terbentuk, maka sel-sel yang menghasilkan resinnya misalkan dia akan lisis. Dengan lisis itu maka dapat menampung resin yang ada pada rongga-rongga yang terbentuk. Itu merupakan struktur sekretori yang internal ya. Nah, selain sekretori internal, ada juga yang kita kenal dengan istilah latek atau latex-istifer. Jadi latek ini adalah suatu getah ya, getah yang sering kita lihat pada beberapa tanaman ya, itu berupa substansi yang milky ya, milky seperti susu itu ya. Nah, dia dihasilkan oleh suatu sel yang namanya latex-istifer ya. Jadi latex-istifer adalah suatu sel ya, atau beberapa sel yang menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan latex ya. Nah, ini untuk ilustrasi yang mempermudah kalian. Coba kalian lihat di sini ada latex bisa kita jumpai pada buah, bisa kita jumpai pada organ vegetatif ya, dan ini yang banyak kita lihat pada tanaman-tanaman karet ya, di mana latex ini sebagai material yang nanti digunakan untuk karet ya, atau rubber. Nah, latex sebenarnya bukan hanya, jadi bedakan ya latex dengan rubber ya, atau dengan karet. Karet hanya sebagai bagian dari latex ya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali senyawa fitokimia yang ada pada latex ya. Di sana ada glikoside ya, ada tanin, fitosterol, flavonoid ya, ada juga nanti asam amino, ada juga enzim ya. Kenapa? Karena latex-istifer ini atau penghasil latex itu bukan merupakan suatu struktur ekstraseluler. Kalau tadi kita ketahui resin itu nanti ditampung pada suatu lumen yang sebenarnya lumen ini di luar sel, atau suatu saluran yang terbentuk oleh beberapa sel ya, yang nanti membentuk suatu rongga. Jadi rongga ini ekstraseluler, tapi pada latex-istifer dia adalah intraseluler, jadi bukan rongga yang terbentuk
di luar sel ya, tapi benar-benar dia merupakan suatu struktur yang terbentuk intraseluler. Sehingga latex ini sebenarnya substansi sitoplasmik. Kenapa? Karena dia merupakan substansi yang ada di dalam sel ya. Nah, dia banyak kegunaan ya bagi tumbuhan ya, terutama untuk fungsi protektif atau defensif ya. Misalkan ketika ada serangan serangga, maka dengan adanya latex ini dia akan keluarkan, dan sebagian dari latex ini ketika dia berada di luar dari tumbuhan, dia berfungsi sebagai racun gitu ya, atau sebagai semacam bisa ya pada tumbuhan. Atau dia juga bisa berfungsi untuk segera menutup luka. Kenapa? Karena latex ini ketika dalam kondisi terekspos udara dia akan memadat ya, terkoagulasi, sehingga dia bisa menutup luka yang disebabkan oleh si serangga ya. Nah, ini kita lihat ya, contoh yang ada pada tanaman kaktus ya. Jadi latex secara alami sebenarnya dia adalah campuran dari protein, gula ya, ada juga resin ya, minyak, tanin, alkaloid, macam-macam. Kenapa ya? Karena dia adalah sitoplasma ya, substansi sitoplasma, bukan substansi yang disekresikan, beda dengan yang di awal-awal tadi. Nah, jadi ketika suatu tanaman mengalami luka, maka ketika dia menghasilkan latex, secara otomatis dia akan men-seal atau menutup ya luka tadi, karena sifat dari latex yang mudah untuk mengalami koagulasi. Nah, latissifer adalah sel atau suatu struktur yang nanti akan menghasilkan latex ya. Bisa jadi dia berupa sel yang tunggal ya, atau juga sel yang suatu sel yang mengalami pembelahan tapi dia tidak membentuk dinding sekat, bisa ya, sehingga dia bisa memiliki inti yang banyak ya. Tapi bisa jadi dia persatuan dari beberapa sel ya, yang bagian dari sekat-sekatnya akan mengalami kerusakan ya, sehingga dia membentuk satu kesatuan struktur. Sekali lagi, bukan ekstraseluler ya, tapi dia intraseluler ya. Apa yang disebut dengan ini misalkan anastomosing ya, atau memiliki inti yang banyak. Kenapa kok intinya banyak ya? Karena tadi ada kejadian di mana sekat-sekat tadi mengalami kerusakan ya, sekat antar sel, atau satu sel membelah tapi dia tidak membentuk dinding sekat ya. Itu yang terjadi pada latissifer. Ini beberapa contohnya ya. Latissifer ada beberapa tipe, misalkan yang dia tidak bercabang ya, dan tidak bersekat ya. Artinya non articulate unbranched ya, artinya dia tidak bercabang dan tidak bersekat. Atau juga dia bisa bercabang tapi tidak bersekat ya. Kenapa kok tidak bersekat tadi ya? Terjadi kerusakan pada batas-batas antar sel tadi. Atau memang terjadi hasil dari pembelahan berkali-kali tanpa diikuti pembentukan dinding sekat ya, sehingga terjadi yang namanya multi inti. Atau bisa jadi dia memiliki sekat ya, tapi dia tidak saling terhubung ya. Atau dia bersekat tapi dia saling berhubung. Nah, di sini tidak terhubung, sedangkan di sini dia membentuk hubungan ya, atau beranyaman. Jadi ada beragam tipe. Nah, untuk beberapa tipe yang dia beranastomosing, yang beranyaman, ya ketika terjadi misalkan kalian sadap di satu tempat, otomatis nanti semua yang terhubung dia akan mengalir ke satu tempat luka tadi. Nah, itu yang biasa dalam penyadapan ya. Kenapa kok ada yang bisa disadap tapi ada yang tidak ya. Misalkan ketika pohon karet ya dia bisa disadap, sehingga cukup dengan menyadap bagian misalkan pangkal ya, di bagian dari sekitar antara kambium dengan epidermis ya, di dekat daerah paling tim ya. Nah, di sana dia akan
akan menyambungkan dengan jejaring lattice fiber yang lain ya, sehingga kita kali ekstrudasi kita bisa mendapatkan latex ya dari keseluruhan pohon tadi. Nah ini kalau dilihat secara histokimia, kalian lihat di sini bagian-bagian ini ada sekat-sekat yang mengalami kerusakan ya, yang sehingga akan menyatukan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah ini bukan rongga ya, tapi ini merupakan sel yang saling berhubungan. Nah coba kalian lihat di gambar yang bawah ini, kita lihat dia punya banyak inti ya, dalam satu struktur dia punya banyak inti. Nah ini yang disebut dengan lattice fiber ya. Jadi sekali lagi dia merupakan struktur sel ya di lattice fiber ini, bukan struktur yang terbentuk sebagai rongga ya yang dikelilingi oleh sel ya, tapi benar-benar dia adalah sebagai struktur sel ya. Nah ini misalkan ada yang bercabang dengan ada yang tunggal ya, itu yang ada pada lattice fiber. Nah, kalau kita lihat tidak ada beberapa spot di mana dijumpai banyak lattice fiber ya, misalkan yang sangat masif misalkan pada Euphorbia-les, tanaman-tanaman karet dan teman-temannya, singkong misalkan juga Euphorbia ya, itu nampak di sana banyak kalian jumpai yang namanya getah ya, dan beberapa tanaman yang lain ya, ini ditunjukkan dengan adanya beberapa tipe ya, yang Euphorbia ini ada non-articulate branched ya, artinya dia tidak bersekat ya, sehingga saling sambung menyambung tadi ya, dan dia bercabang-cabang. Itu yang ada pada Euphorbia. Nah ini ilustrasi dari lattice fiber ya, sama kita lihat lattice fiber yang bercabang-cabang. Nah ini lattice fiber ya, pada buah juga kita jumpai ya di sini, menghasilkan satu kanal ya. Nah ini akhir dari proses pembentukan latex tersebut. Nah ini yang terakhir, sekarang ini memungkinkan kita untuk menghasilkan latex secara in vitro ya, dengan cara apa ya, dengan cara mengisolasi suatu lattice fiber dengan cara apa, dengan cara misalkan dikasih lattice fiber ini suatu gen antibakteri, sehingga nanti gen sel yang lain ya, sel yang lain tidak punya sifat antibakteri. Nah nanti ketika dikulturkan, dia dikulturkan dalam suatu kultur antibiotik ya, sehingga sel yang tidak punya antibakteri tadi ya dia akan mati ya, sedangkan lattice fiber akan hidup dan otomatis kita bisa mengisolasinya. Nah ini mungkin sebagai gagasan awal, mungkin tidak kita menghasilkan suatu latex ya dengan cara teknologi kultur sel ya, karena latex yang ada saat ini itu masih didominasi oleh latex dari jenis Gracilia itu ya, apa namanya, pohon-pohon latex ya, Hevea brasiliensis, itu 90% latex di dunia atau karet di dunia itu yang menghasilkan adalah Hevea brasiliensis. Sedangkan kita ketahui salah satu karakter yang kurang baik dari karet ini adalah dia punya sifat alergi. Nah mungkin tidak kita menghasilkan dari tanaman lain yang dia punya sifat alergi? Ya mungkin, tapi seringkali di problemnya adalah kapasitas produksinya yang kurang. Nah bisa jadi ini langkah awal, mungkin tidak kita bisa memproduksi pada skala industri ya dengan model kultivasi seperti ini. Kita harus kultivasi secara konvensional ya. Jadi demikian ilustrasi dari kuliah ini ya, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan terima kasih atas pelatihan kalian, dan harapannya ini bisa membantu kalian dalam memahami kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.